Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang rezeki yang kurang berkah. Mungkin Anda bertanya di dalam hati, atau mungkin Anda merasa bahwa rezeki yang Anda dapatkan selama ini merasa kurang berkah, atau istilahnya seperti air di daun talas, yang artinya tidak berbekas, tidak jadi apa-apa, selalu kurang, selalu susah, dan selalu tidak bisa jadi apa-apa. Hanya untuk beli TV saja gitu kan misalnya, sampai susah setengah mati, padahal gaji kita cukup, atau padahal penghasilan kita cukup. Berarti ada sesuatu hal yang mesti diperiksa. Nah, dalam video ini saya akan memberikan 7 pertanyaan untuk check up kita ya, 7 pertanyaan untuk check up kita, supaya kita bisa mengetahui sejauh mana rezeki kita itu berkah atau tidak, dan sampai di mana perjalanan hidup kita dalam masalah mencari rezeki. Baik, pertanyaan yang pertama, apabila kita merasa rezeki kita kurang berkah seperti air di daun talas, coba periksa dengan satu pertanyaan yang pertama, yaitu apakah tiap dapat rezeki Anda selalu bersyukur? Nah, itu satu pertanyaan. Jadi selama ini sobat-sobat misalnya dapat rezeki baik gaji per bulan, atau dapat penghasilan dagang tiap hari, atau usaha apa saja yang menghasilkan rezeki, Anda bersyukur tidak, gitu kan? Seandainya sudah bersyukur, gitu kan, dengan cara apa bersyukurnya? Apa dengan cara lisan mengucapkan alhamdulillah, atau misalnya bersyukur dengan tindakan, dengan sujud syukur, atau dengan yang lainnya? Nah, itu. Yang kedua pertanyaannya, yaitu apakah Anda suka bersedekah? Nah, bersedekah ini jangan dikait-kaitkan dengan zakat ya, beda lagi. Sedekah ya, zakat. Jadi kalau seandainya pertanyaan yang kedua ini bisa dijawab, apakah Anda suka bersedekah? Nah, ini bisa menjadi satu tolok ukur sejauh mana kita mendapatkan rezeki berkah atau tidak. Karena sedekah itu juga penting, gitu kan? Kalau jawabannya misalnya sudah saya bersedekah, ya berarti kan istilahnya bersedekah jalan. Tapi bersedekahnya juga sejauh mana kita bersedekah? Apakah rutin? Apakah kita hanya pas ingat saja? Atau pas ada rezeki yang besar saja? Atau misalnya konsisten, ada rezeki besar atau rezeki kecil kita selalu bersedekah? Pertanyaan yang kedua. Nah, yang ketiga pertanyaannya, apakah Anda pernah mengkhianati istri atau mengkhianati suami? Nah, itu ya, ini penting pertanyaan ini untuk menjadi check up bagi kita, sejauh mana rezeki kita bisa berkah atau tidak. Apakah kita pernah mengkhianati istri? Kalau seandainya kita suami ya, mengkhianati istri itu bukan dalam artian yang ekstrim saja. Mungkin yang ekstrim dengan perilaku yang taruhlah seperti selingkuh gitu kan, tapi bukan ke situ saja arahnya. Mengkhianati istri dalam artian kita melakukan ketidakadilan. Diminta sama istri misalnya uang 50.000 apa 100.000, susah ngasih gitu kan, tapi di luar sana misalnya melaktir perempuan atau melaktir siapa, dengan mudahnya menghabiskan uang yang ratusan ribu dengan mudahnya tanpa merasa jadi beban. Nah, itu kan. Atau misalnya seorang istri mengkhianati suami, bisa jadi yang secara ekstrim seperti selingkuh, atau misalnya mengkhianati suami dalam artian ketidakadilan. Dikala kita menghadapi suami dengan penampilan yang asal-asalan, dan itu sering disinggung oleh ulama ya dalam ceramah-ceramah, dikala menghadapi suami ya make upnya cuma sedikit kan gitu, ala kadarnya, bahkan sama sekali tidak ada penampilan yang menunjukkan gimana lah gitulah untuk menarik hati suami. Tapi giliran untuk menghadapi orang-orang di luar sana gitu kan, sampai tebal make upnya. Nah, itu salah satunya ya, salah satunya mengkhianati suami juga.
Nah, pertanyaan yang ketiga tadi, apakah Anda pernah mengkhianati istri atau mengkhianati suami? Nah, itu tolong dijawab. Nah, gitu kan. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, apakah dalam usaha atau pekerjaan Anda ada hal yang bersifat haram? Nah, mungkin saja di dalam usaha Anda atau usaha atau pekerjaan atau apa saja ada sesuatu hal yang bersifat haram. Mungkin saja kita melakukan kelicikan-kelicikan dalam timbangan kalau di pasar kan gitu misalnya. Atau misalnya di pekerjaan juga kita ada yang bersifat haram tuh bukan berarti maling saja atau misalnya apa ngentit uang saja atau apa. Mungkin saja kita dengan korupsi waktu itu juga bisa dibilang apa perilaku yang bersifat haram. Nah, dalam pekerjaan, dalam usaha coba dicek ada yang haram enggak, gitu kan? Baik kita ketidakadilan dalam apa namanya itu menjual beli atau misalnya kita dalam pekerjaan licik atau apa. Nah, hal-hal seperti itu coba dicek ada enggak. Nah, yang kelima pertanyaannya yaitu apakah dalam berbisnis jual beli Anda selalu ijab kabul pasrah terima barang atau tidak? Ya, jadi maksudnya ijab kabul dalam jual beli. Kalau seandainya kita berprofesi sebagai pedagang atau berbisnis atau kita kerja yang di bidang penjualan misalnya kan gitu. Nah, di situ jelas hukumnya tidak sah jual beli kalau tidak ada ijab kabul. Ijab kabul itu seperti apa? Kalau misalnya dalam posisi dagang misalnya saya terima uangnya, saya menyerahkan barangnya kan gitu untuk pedagang. Kalau misalnya pembeli saya terima barangnya, saya menyerahkan uangnya. Tapi kan itu secara formal ya kata-kata seperti itu. Tapi minimalnya kalau misalnya kita ambil simpelnya dengan bahasa kita, maaf ya Pak, ini barangnya, saya terima uangnya dan ini kembaliannya ya Pak ya, terima kasih. Nah, itu sudah menunjukkan ijab kabul. Tinggal diiyakan oleh pembeli itu sudah masuk kriteria ijab kabul. Nah, itu suka dilakukan nggak oleh kita kalau seandainya kita berbisnis? Atau hanya sekedar misalnya ada yang beli Pak, ada enggak, oh ada, kasihkan, terima uang, udah selesai, cukup suwun gitu kan, atau makasih, apa cukup seperti itu? Atau misalnya ada kata-kata yang menunjukkan keijab kabul. Nah, itu juga harus dicek, diperiksa ya. Nah, kemudian yang keenam, apakah Anda pernah menyakiti orang tuamu? Nah, di sini pertanyaan yang keenam, apakah Anda pernah menyakiti orang tuamu? Nah, di satu sisi kita menyakiti, di satu sisi kita menyayangi. Kita menyayangi orang tua atau menyakiti, atau mungkin pernah dulu sekali atau dua kali yang menimbulkan orang tua sakit hati. Karena jangan salah, orang tua itu ucapannya makbul, mustajabah, hati-hati dengan orang tua. Kalau seandainya tersakiti, apalagi kalau sampai nangis gara-gara sakit hati oleh kita, bahaya buat kita. Nah, itu tersendat rezeki kita biasanya. Sering hal-hal seperti itu terjadi gitu kan, dan tanpa disadari oleh kita gitu. Nah, itu perlu dicek, apakah Anda pernah menyakiti orang tuamu, termasuk mertua, sama itu orang tua juga. Nah, itu harus dicek. Kemudian yang ketujuh, apakah Anda bertempat tinggal di lokasi maksiat? Nah, ini juga penting. Banyak ulama sampai mengatakan kalau kita berada dekat dengan lokalisasi maksiat, atau bukan lokalisasi saja, tempat yang sifatnya maksiat, atau bahkan di tempat kita sendiri dijadikan tempat maksiat, oh itu apalagi gitu kan. Jangan harap itu ada keberkahan dalam masalah rezeki. Nah, dari 7 pertanyaan ini coba dijawab satu-satu. Karena pada dasarnya kalau dikaitkan dengan pertanyaan ngecek seperti ini, pertanyaannya itu sebetulnya banyak gitu kan. Tapi yang 7 ini sudah dirangkum dari sekian banyak pertanyaan, dirangkum menjadi 7. Supaya apa? Supaya memudahkan dan mempercepat durasi. Dan saya juga mohon maaf kepada sobat-sobat, bukan berarti bertele-tele atau memperpanjang waktu. Karena yang namanya video YouTube
kalau yang sudah channelnya channel besar gitu kan, sudah dimonetisasi, maaf ya kita cerita sedikit, itu biasanya videonya sudah di atas 10 menit. Ada yang bilang ke saya juga bertele-tele, bukan seperti itu, tidak ada maksud bertele-tele, tapi intinya seorang YouTuber di dalam menjalankan aktivitas kreasinya ini dalam video ini, itu biasanya ada aturan main dari YouTube. Jadi untuk ngatur space iklan dan lain-lain gitu kan, makanya coba dilihat saja. Biasanya channel-channel besar itu tidak ada video yang di bawah 8 atau di bawah 10 menit gitu kan. Karena apa? Karena itu sudah aturan main yang menyesuaikan dengan iklan. Karena kita juga dapat ininya dari iklan gitu kan. Jadi mohon maaf kepada sobat-sobat yang pernah mungkin mengkritik saya karena dianggapnya durasinya tidak ada yang pendek, selalu panjang. Bukan selalu panjang sebetulnya, orang lain ada yang lebih panjang lagi sampai 20-25 menit. Nah, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu sudah dikaitkan dengan aturan YouTube yang intinya untuk pengaturan iklan, dan kita juga dapatnya dari iklan gitu kan gajinya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya sobat-sobat semuanya. Kembali lagi ke materi dalam video ini. Jadi 7 pertanyaan tadi yang harus kita jawab di dalam hati kita masing-masing lah kan gitu, karena yang tahu keadaannya kan kita masing-masing. Jadi intinya silahkan diperiksa dari 7 poin tadi, apakah sudah, apakah tidak pernah, apakah kita benar ya, mungkin ini yang menjadi salah kita. Nah itu diperbaiki. Demikian saja ya, mudah-mudahan bermanfaat video ini, menjadi motivasi buat kita, minimal mengingatkan lah gitu kan, mengingatkan. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga di share videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.